Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ineng Aryani. Akan membawakan materi yang berjudul Etika, Moral, dan Tanggung Jawab. Jadi teman-teman, kita akan masuk pada pengertian etika, moral, dan tanggung jawab. Yang pertama ada etika dan moral. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak disebut sebagai taeta, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan di dalam Kamus Istilah Pendidikan Umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi atau baik dan buruk. Para ilmuwan menggali nilai-nilai etika dalam kehidupan praktis, baik antar individu maupun masyarakat. Dari nilai-nilai itulah etika menjadi pedoman perilaku manusia atau disebut sebagai etiket. Sementara moral, dalam istilah Latin, ethos atau etikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Etika berbeda dengan etiket. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya tali temali dengan sopan santun. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab. Pada hakikatnya, tanggung jawab bagi yang lain bukan berasal dari inisiatif, melainkan mendahului kebebasan, tanpa diperintah oleh pihak lain. Itu sudah diketahui dan harus bertanggung jawab pada wajah yang tampil. Dengan kata lain, bertanggung jawab terhadap orang lain bukanlah suatu perintah. Karena bukan suatu perintah, maka tidak dapat mengelak dari tanggung jawab itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya, kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari yang sudah diperbuatnya. Kemudian B. Macam dan jenis etika. Ada dua macam etika, yaitu deskriptif dan normatif. Deskriptif memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan juga buruk, serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan normatif membahas dan mengkaji ukuran baik, buruknya tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Pertama, etika umum. Etika ini membahas tentang kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan juga prinsip-prinsip moral. Kedua, etika khusus. Etika ini terbagi menjadi tiga, yaitu etika sosial, etika individu, dan etika terapan. Etika sosial ini dia membahas tentang kehidupan secara bermasyarakat. Kemudian etika individu adalah etika yang dilakukan kepada diri kita sendiri. Kemudian etika terapan adalah etika yang dilakukan dan ditanggungjawabkan kepada profesi seorang individualisme. C. Persamaan etika dan moral. Yang pertama, mengacu kepada ajaran perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, sebagai prinsip hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Ketiga, bukan merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. D. Perbedaan etika dan moral. Pertama, moral mengajarkan apa yang benar sedangkan etika melakukan yang benar. Kedua, moral
mengajarkan bagaimana seharusnya hidup, sedangkan etika berbuat sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan norma. Ketiga, moral mengajarkan apa yang benar, sedangkan etika melakukan yang benar. Terakhir, moral itu pedoman kehidupan, sedangkan etika mengikuti pedoman. Tujuan etika dan moral. 1. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib dan teratur, damai dan sejahtera. 2. Mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. 3. Sebagai modal moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik. Hubungan etika, moral, dan tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab non-normatif. Levinas ingin menjelaskan bahwa berhadapan dengan orang lain kita selalu sudah terikat tanggung jawab atasnya, dan segala sikap yang kita ambil dalam kesadaran sehari-hari berdasar pada tanggung jawab itu. Ia mau membuka mata kita akan suatu lapisan kenyataan dalam kesadaran yang umumnya tidak diperhatikan. Kita biasanya tenggelam dalam hiruk-pikuk kesibukan sesaat. Tapi sebenarnya beban tanggung jawab primordial itulah dorongan dasar segala perhatian dan keprihatinan kita. Kedua, tanggung jawab bagi orang lain. Etika Levinas lebih tepat disebut etika fundamental. Dia mengatakan, biasanya dikatakan bahwa saya bertanggung jawab atas perbuatan saya saja. Sebaliknya, menurut Levinas, saya bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Malah saya bertanggung jawab atas pertanggungjawaban orang lain. Kemudian ada tanggung jawab substitusional. Levinas memahami tanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Dalam konteks inilah ia menggunakan istilah substitution. Substitution berarti saya mengganti tempat orang lain atau menjadi sandera bagi orang lain. Ia menunjukkan bahwa dalam tanggung jawab primordial atas orang lain terjadi suatu substitusi atau pergantian. Saya mengambil tempat orang lain, tanggung jawab saya atas orang lain itu bersifat total. Total dalam saya tersubstitusi bagi orang lain atau saya berada di tempatnya. Beban orang lain menjadi beban saya, tanggung jawab orang lain menjadi tanggung jawab saya. Nah, teman-teman, kesimpulannya, etika itu adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Selain etika mempelajari nilai-nilai, juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri, dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik dan sopan, entah itu untuk individu atau untuk orang lain. Teman-teman, itulah sekiranya pemaparan dari saya mengenai etika, moral, dan tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.